Baik, yang harus diperhatikan ketika Anda menyiapkan perkuliahan itu di sini sudah Bapak kelompokkan ya. Ada masing-masing kelompok itu ada temanya. Jadi tiap kelompok tolong siapkan sesuai dengan tema yang sudah disiapkan ini. Tolong pelajari. Jadi siapkan dulu. Ini untuk yang kelompok pertama, komunikasi intrapersonal. Pelajari dulu, kemudian cari referensinya dan pastikan referensi yang didapatkan itu referensi yang sumber primer. Apa sumber primer itu? Berasal dari buku atau artikel jurnal. Jangan mengambil dari website, jangan ngambil dari tugas presentasi orang lain, tetapi sumbernya harus berasal dari referensi primer. Tidak boleh dari website lah gitu. Harus membedakan antara sumber bacaan dengan sumber rujukan. Pak, saya baca websitenya. Boleh dibaca, tapi jangan dijadikan rujukan dikutip. Nah, yang mau dijadikan rujukan kutipan itu harus dari buku, harus dari artikel jurnal. Ini harus dari semester tingkat-tingkat awal ya, semester 1, semester 2 harus tahu tentang artikel jurnal. Nanti Bapak akan perlihatkan seperti apa artikel jurnal itu. Nah, pembagian masing-masing kelompok ini kan ada 8 orang. Maka referensi yang banyak itu tidak akan kesulitan kalau semua anggota kelompoknya bekerja. Jangan mengandalkan kepada satu orang. Kalau ada satu orang yang tidak ikut berkontribusi, maka informasikan kepada Bapak dan Bapak nanti akan berikan tugas tambahan kepada yang tidak mengerjakan ataupun juga tidak presentasi. Jadi penilaian itu ada dua ya, ada pengerjaannya dan ada presentasinya. Kalau mengerjakan tapi tidak presentasi, berarti juga tidak diskusi kelompok. Kalau tidak mengerjakan tapi ada waktu diskusi kelompok, itu juga berarti berkurang nilai diskusi kelompoknya. Jadi dua-duanya harus diperhatikan. Kemudian yang harus diperhatikan ini ya, pembagian kelompoknya sudah pada tahu semua? Kalau tidak salah Bapak cek di grup sudah ada ya? Sudah ada, Pak. Nah, ini tiap kelompoknya ya sudah ada pembagian dari kelompok 1 sampai kelompok ke-6. Oke, untuk masing-masing kelompok ini, nah, ini yang kemudian perlu disiapkan. Pertama, ada yang disebut dengan makalah, tugas untuk penulisannya ya. Yang paling penting sebetulnya bukan di presentasinya, tetapi di makalahnya ini. Kenapa makalah penting? Ini menjadi bagian dari proses berlatih. Berlatih untuk apa? Berlatih untuk membuat karya tulis ilmiah. Karena makalah itu bagian dari tugas karya tulis ilmiah ya. Cara penulisan, cara pengutipan, itu harus mengikuti kepada sistematika karya tulis ilmiah. Bukan penulisan esai, bukan penulisan opini di media massa. Tuh. Kemudian yang berikutnya, makalah tersebut itu formatnya harus artikel jurnal. Nah, ada yang sudah pernah tahu artikel jurnal? Oke. Kalau banyak yang belum tahu, sekalian Bapak perkenalkan ini ke nah, sistematika artikel jurnal ya. Meskipun untuk semester 2 masih belum keseluruhannya. Tapi paling tidak tugas akhir itu nanti formatnya akan seperti artikel jurnal ini. Oke, template yang akan kita gunakan ini akan menggunakan template dari jurnal KPI. Seperti apa templatenya?
Kita coba buka ya. Oke, mungkin yang di bagian atasnya itu Bapak akan hapus saja, tapi sistematika yang di dalamnya saja yang kemudian akan kita gunakan ya. Oke, coba kita simpan dulu. Dokumen, template, matkul ilmu komunikasi. Nah, ini. Nah, ininya seperti ini. Kalau kurang gede, coba kita besarkan. Ah, potong ya. Oke, coba dari sini aja. Nah, ini. Jadi, kalau Anda pelajari penulisan artikel jurnal itu sistematikanya tidak seperti makalah, tapi lebih ringkas dibandingkan makalah. Jadi ada judul artikel berarti disamakan dengan judul tema kelompoknya ya. Lalu kemudian nama mahasiswa, nama pembimbing. Oke, karena itu untuk artikel deskripsi, maka masukkan saja di situ nama mahasiswa semua. Jadi nama Anda semuanya di situ, lalu di bagian bawahnya jurusan, cukup ditulis satu jurusannya saja. Jadi disebutkan ya, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Komunikasi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Lalu emailnya, cantumkan semua email masing-masing yang ada di kelompoknya. Setelah itu ada abstrak. Abstrak ini, jadi sebelum memberikan pembahasan, itu ada dua komponen di bagian awal. Pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan. Apa abstrak? Abstrak itu ringkasannya. Kalau di situ disebutkan abstrak itu berisi apa saja. Pertama, tujuan. Mau membahas apa? Misalkan komunikasi intrapersonal. Maka disebutkan saja di situ. Makalah ini ataupun artikel ini akan mengungkapkan tentang komunikasi intrapersonal. Meliputi apa? Judul-judul kecilnya dari kelompoknya tersebut. Misalkan definisi, lalu jenis-jenis, bentuk, kemudian pemanfaatan. Nah, yang paling penting nanti di dalam masing-masing pembahasan itu, Anda harus menggunakan 3 komponen. Pertama berkaitan tentang keapaan, definisi, ya. Kemudian yang kedua tentang bagaimana, misalkan bentuk, jenis, kategori. Anda bisa cek di beberapa buku, mereka memberikan pengelompokan begitu. Kemudian yang ketiganya tentang keuntuk apaan. Apa manfaatnya? Misalkan komunikasi intrapersonal, apa manfaatnya ke dalam kehidupan? Maka di bagian terakhir harus ada pembahasan berkaitan tentang manfaat komunikasi intrapersonal. Untuk apa saja? Uraikan. Jadi itu di bagian awal ya, tentang tujuan. Kemudian yang kedua, kalau di situ ada metode penelitian. Tidak perlu disebutkan lah kalau metode penelitiannya karena ini belum penelitian.
Tapi tinggal diungkapkan saja. Eh, Makalah ini dipresentasikan untuk diskusi kelompok. Lalu hasilnya maka didapatkan. Nah, tujuannya untuk apa? Agar misalkan mahasiswa memahami, ya. Jadi dibuat lebih ringkas sehingga tiga komponennya itu muncul di situ. Jadi yang metode serta hasil itu diganti dengan eh, apa? Tujuan dan manfaat. Misalkan mahasiswa jadi mengetahui, mahasiswa memahami, mahasiswa bisa melaksanakan eh, ataupun bisa menerapkan teori ilmu komunikasi berkaitan tentang komunikasi intrapersonal. Itu di bagian pertama ya. Satu paragraf dengan tiga kalimat di dalamnya. Oke, ini ada abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bisa boleh dilewat saja ya. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan pendahuluan. Bagian sini ya. Pendahuluannya itu bercerita tentang apa? Pendahuluan itu tidak seperti pendahuluan makalah. Kalau pendahuluan makalah itu kan ya seperti itu yang ada di bagian awal ya di abstrak. Kalau di bagian ini pendahuluan itu bercerita tentang bagaimana pembahasan yang akan diungkapkan berkaitan dengan fenomena. Misalkan begini, membahas tentang komunikasi intrapersonal. Anda mulai bahas berkaitan kajian di komunikasi. Misalkan eh, kajian tentang tablik, komunikasi penyiaran Islam ya, itu membutuhkan adanya kemampuan untuk berkomunikasi secara individu. Artinya, komunikator berkomunikasi harus menyiapkan dulu komunikasi dengan dirinya. Nah, lalu Anda cari fenomena-fenomena pemberitaan. Bagaimana para mubalik misalkan yang mereka mengalami banyak hambatan. Contoh misalkan kemarin kan ada ustadz yang tapi kemudian melakukan asusila. Berarti kan dia tidak menerapkan kemampuan komunikasi dengan dirinya. Nah, coba ungkapkan. Ada beberapa fenomena di mana orang berkomunikasi tetapi tidak dengan dirinya terlebih dahulu. Kasus ini, kasus ini. Nah, jadi cari pemberitaan, isu-isu yang ramai. Nah, setelah kemudian menceritakan itu, baru kemudian bagian terakhirnya, ungkapkan apa urgensinya harus mengetahui komunikasi intrapersonal. Samalah dengan yang lain ya, komunikasi antar personal, komunikasi kelompok. Cari fenomena di mana misalkan boleh komunikasi yang Islam ataupun kegiatan dakwah, boleh juga yang umum. Misalkan komunikasi kelompok di Yogyakarta ada yang disebut dengan kelompok geng motor yang melakukan kelitih. Mereka kan kelompok. Kenapa muncul? Padahal seharusnya kelompok itu kan membawa kebaikan. Nah, terus ungkapkan lagi beberapa fenomenanya. Baru kemudian munculkan perlu pemahaman berkaitan tentang komunikasi kelompok. Untuk apa? Agar kemudian bisa memfilter ketika di kehidupan sosial. Nah, jadi di bagian pendahuluan itu ya ceritanya itu. Jadi mulai dari hal yang umum dulu, lalu cari fenomena-fenomena di pemberitaan, pasti banyak kan ya, berkaitan tentang bagaimana masing-masing jenis komunikasi. Setelah itu apa urgensinya? Harus mempelajari komunikasi tersebut. Nah, terakhirnya ulangi lagi yang ada di tujuan di abstrak. Dalam artikel ini akan dibahas komunikasi intrapersonal berkaitan tentang komponennya apa? Definisi, jenis, bentuk, itu dituliskan di bagian terakhir. Paling tidak bagian pendahuluan ini itu sekitar satu halaman. Bolehlah 2 halaman juga biar lebih panjang begitu ya. Kalau fenomenanya disebutkan. Nah, bagian berikutnya di artikel jurnal yang Anda buatkan itu ke landasan teoritis. Nah, ini yang kemudian menjadi pembahasannya. Landasan teoritis itu yang kemudian nanti akan diuraikan. Landasan teoritis dalam kajian komunikasi intrapersonal ini kemudian ada pembahasan tentang apa saja, maka disingkas dulu bagian awalnya. Nah, nanti di bagian bawahnya
Itu kemudian hasilnya ini dengan poin-poinnya. Misalkan definisi, ya, kemudian jenis, bentuk, terakhir yang kemanfaatan. Anda bisa variasikan yang bagian bagaimananya ya. Bagaimana sih komunikasi intrapersonal, bagaimana komunikasi massa, bagaimana komunikasi transendental. Nah, jadi disimpankan di bagian landasan teoritis, yang kemudian hasilnya itu apa yang kemudian menjadi temuan dari masing-masing. Nah, kalau misalkan di sini ada 8 orang, maka paling tidak harus ada pembahasan di sini sekitar 5. Kenapa? Karena isi dari pembahasannya itu harus 5, artinya satu orang nanti yang akan menjelaskan di bagian awal. Atau satu orang jadi moderator. Ya, satu orang lagi membahas bagian abstrak dan pendahuluan. Satu orang lagi nanti bagian penutup. Nah, sisanya berarti ada 5 orang. 5 orang itu yang menjadi bagian subjudul jadi masing-masing. Paham nggak? Ya, jadi kalau ada 5 orang, minimal pembahasannya harus ada 5. Kalau ada 8 ya, minimal pembahasannya harus ada 5. Biar kemudian nanti kebagian semuanya untuk presentasi. Tuh. Nah, bagian terakhirnya nanti kemudian ada yang disebut dengan bagian penutup. Bagian penutup itu ya kesimpulan saja dari pembahasan yang diuraikan di dalam tulisan ini. Oke, coba. Kok masih yang ini? Bentar. Nah, ini. Potong ya. Oke. Ini bagian isinya. Misalkan kalau ada tabel, maka dibuatkan tabelnya formatnya seperti ini. Ada garis bagian awal, kemudian garis penutup. Tidak ada garis vertikalnya ya. Kemudian kalau gambar, posisikan tulisan gambarnya itu ada di bagian bawah, nomor dan sumbernya. Misalkan Anda mau menjelaskan tentang komunikasi transendental, lalu di situ ada tentang doa, maka bisa menambahkan misalkan satu gambar tentang orang berdoa. Tapi gambarnya itu harus gambar punya sendiri ya. Jangan gambar ngambil sembarangan. Misalkan salah seorang lagi berdoa, lalu dipoto begitu. Saya simpankan di situ. Tidak harus terlalu banyak, ini hanya ilustrasi saja. Jadi cukup beberapa saja dari pembahasannya. Nah, bagian penutup itu bagian dari ringkasannya. Nah, kalau di penutup itu berarti hanya mengungkapkan saja apa poin-poin penting dari pembahasan. Misalkan pembahasannya itu tadi ada 5 pembahasan ya, mulai dari definisi, bentuk, jenis, atau syarat, kriteria, lalu kemanfaatan. Nah, baru yang kemudian di situ disebutkan masing-masing temuannya itu apa yang menarik. Nah, dibuatkan tidak terlalu banyak, hanya 2 paragraf bagian penutupnya itu. Nah, kenapa hanya 2 paragraf? Karena ini kan sebagai ringkasan saja. Apa yang diuraikan di dalam bagian pembahasan. Oke, itu sistematikanya. Terakhir tinggal memasukkan daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka, Bapak berharap Anda bisa menggunakan, ini disebutnya APA style ya. Kalau
Ada yang sudah bisa menggunakan Mendeley, maka bisa memanfaatkan Mendeley. Tapi kalau belum bisa, maka nanti bisa menggunakan sistematika yang sudah ada saja di sini. Misalkan nama belakang, nama depan, nama tengah, data itu diringkas ya. Lalu tahun, jurnal, buku, judul buku, kota, penerbit. Ini ada contohnya. Nanti untuk template ini akan Bapak kasihkan. Anda tinggal ikuti saja sistematikanya. Nah, yang paling penting di bagian berikutnya ini. Makalah itu harus kemana ini? Nah, pertama, makalah itu harus menggunakan referensi minimal 15 buah. Dari buku itu minimal 5 buah. Sisanya dari artikel jurnal. Di mana bisa mendapatkan buku? Oke, kalau buku Anda bisa menggunakan aplikasi i-Pusnas, kemudian i-Jakarta, atau juga i-Jabar. Banyak ya, i-Bali, dan yang lainnya. Coba dicek di aplikasi, itu kemudian lihat referensi-referensi tersebut. Kalau memungkinkan, bisa baca juga bukunya secara langsung, tidak berbentuk e-book ya. Nah, tapi ya, yang buku ini, yang minimal 5 buah ini harus buku-buku berkaitan tentang komunikasi, atau boleh juga tentang dakwah. Nah, hanya buku ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka Bapak minta tiap buku yang dikutip itu harus ada arsipnya. Maksud arsipnya apa? Kalau misalkan Anda mengutip definisi, maka scan halaman dari buku yang dikutipnya itu. Misalkan ada 2 halaman, maka scan 2 halaman tersebut. Menggunakan aplikasi apa? Bisa menggunakan Fast Scanner, aplikasi untuk scan sumber ya. Misalkan Fast Scanner atau juga Cam Scanner. Apa yang di scan-nya itu? Halaman yang dikutip, kemudian cover, dan daftar identitas bukunya ya, cover, identitas buku, dan daftar isi. Kenapa? Untuk memastikan bahwa yang dikutip itu bukan dari website. Itu aja. Sebab kalau mengutipnya tidak dari buku itu agak susah untuk dipertanggungjawabkan. Maka harus dari sumber yang bisa dipercaya. Ya. Jadi sumber yang 5 buku itu di-scan halaman yang dikutipnya, lalu covernya, lalu identitas buku dan daftar isinya. Kalau mengutipnya itu dari 3 halaman, ya 3 halaman itu. Lalu dibuatkan menjadi PDF. Dan upload ke folder Google Drive. Jadi nanti disatukan ya. Sama juga dengan yang dari artikel jurnal. Kalau artikel jurnal kan sudah terbuka ya PDF-nya. Jadi tinggal download, ganti nama filenya dengan nama penulis dan judulnya. Setelah itu uploadkan juga. Oke, kalau Anda mau mencari referensi yang dari artikel jurnal, pertama bisa menggunakan sumber yang berasal dari jurusan. Misalkan jurnal tablik ya. Oke, apa buat dulu ini ya. Sumber referensi.
Pertama, Anda bisa cari dari jurnal ini. Mana ininya geser sedikit. Terlalu jauh. Ya, nah ini. Kalau Anda buka, maka harus diperiksa satu persatu. Contoh, misalkan ada tidak pembahasan berkaitan tentang eh, komunikasi intrapersonal, maka buka di sumber referensinya ini. Di sini ya. Kalau bisa ketemu, maka bisa mengutip dari situ. Jurnal tablik yang punya fakultas dakwah, punya jurusan KPI ini. Kemudian yang kedua, bisa juga mengutip dari jurnal Komunikatus. Ini jurnal komunikasi fakultas. Nah, ini alamatnya, ini tampilannya. Kemudian yang ketiga juga bisa mencari, oke, kalau jurnal Mudawah agak tinggi mungkin ya karena bahasa Inggris. Oke, kita cari saja yang dari Moraref. Contoh misalkan komunikasi intrapersonal. Ada nggak nih? Nah, di sini kan ada ya, banyak tuh. Oke, ini halaman pencariannya. Dan ini halaman hasil pencariannya. Nah, situ sudah ada muncul. Nah, yang paling penting ini, cara pengutipan dari buku dan referen dan artikel jurnal itu harus dibedakan. Kalau yang dikutip itu berasal dari buku, maka cara pengutipannya itu dengan mengutip pendapat dari si penulis bukunya. Ya, jangan mengutip kutipannya. Misalkan apa? Si penulis buku itu membuat sistematika komunikasi intrapersonal itu ini. Maka yang ada di dalam buku tersebutlah yang kemudian ataupun tulisan dari si penulis buku itu yang kemudian dikutip di dalam tulisan tersebut, ya, di dalam makalah yang Anda buat. Nah, berbeda dengan yang berasal dari artikel jurnal. Karena artikel jurnal itu berasal dari riset, maka jangan landasan teorinya yang dilihat, bukan kutipan punya orang, tapi yang dikutip itu harus temuannya. Apa yang dia temukan? Lalu ringkas. Jangan berparagraf-paragraf dipindahkan. Gitu ya. Jadi ketika mengutip satu artikel jurnal, maka kutip sesuai dengan yang dibutuhkan. Jangan mengutip banyak, ya, tapi diringkas. Makanya kemudian, nah, ini ada yang disebut dengan parafrasa. Oke, yang terakhir itu kutipan dilakukan dengan parafrasa. Parafrasa itu apa? Menulis ulang kata-kata yang ada di dalam tulisan dengan bahasa kita sendiri.
jangan menggunakan kata-kata yang ada di dalam bukunya. Kita boleh membuatkan pengantar bagian paragrafnya, lalu menyebutkan sumbernya, tetapi penulisan dalam sumber itu harus dirubah kata-katanya. Yang diambil gagasannya, bukan kata-katanya. Nah, cara pengutipannya baru kemudian menggunakan kutipan body note, kutipan yang di dalam paragraf. Ya, ini harus betul-betul diperhatikan. Kutipan dilakukan dengan parafrasa dan menggunakan body note. Jadi body note itu mencantumkan penulis, nama akhir penulis, lalu tahun dan halaman. Lalu diberi tanda kurung. Lalu di daftar pustakanya dicantumkan lagi. Oke, ini yang makalah tadi ya. Kemudian, oh, tadi baru sampai Moraref ya. Satu lagi, ada sumber yang bisa Anda manfaatkan untuk mencari sumber referensi, yaitu mencari menggunakan web garuda.ristek, Kemdikbud ya sekarang, Kemdikbud. Ini yang terbaru, sudah Kemdikbud. Oke, misalkan di sini komunikasi intrapersonal. Nah, halamannya akan nampak seperti ini. Ini halaman pencariannya. Kemudian kalau halaman hasil temuannya ataupun ketika sudah didapatkan di sini. Nah, di sini ada download original, berarti tinggal mendownload saja karena sudah full PDF sehingga sudah sangat mudah untuk melakukan pengutipan. Oke, dari sumber ini saja, kalau tiap orang itu mencari referensi 2, maka masing-masing nanti akan ketemu jadi 16. Nah, tapi tetap tidak boleh semuanya dari artikel jurnal, harus dari buku juga. Karena buku referensi primernya. Terutama buku-buku komunikasi ya. Yang tadi Bapak sebutkan, bisa di Perpustakaan Nasional, bisa juga di Perpustakaan Jakarta, Perpustakaan Jabar. Oke, ini untuk makalahnya. Jadi produk akhir dari tugas yang Anda kerjakan itu adalah makalah. Nah, yang kedua ada untuk presentasinya. Maka presentasinya ini harus pertama menggunakan aplikasi OBS ini. Jadi nanti gunakan aplikasi OBS. Kemudian yang kedua, pakai slide. Nah, isi slide-nya itu poin saja ya, slide, poin-poin. Jadi jangan membuat tampilan dengan paragraf yang panjang. Kalau poin-poin kan seperti ini. Nah, ini kan poin-poin ya. Atau boleh nanti menggunakan diagram, misalkan poin-poinnya itu. Anda memasukkan, misal jadi diagram pakai smart art begini, lalu dibuatkan seperti ini. Jadi dibuat poin-poin saja. Nah, nanti kalau ingin memahami lebih panjang, itu harus buka makalahnya ataupun artikel jurnalnya yang tadi. Ya. Jadi yang ada di sini itu hanya poin pembahasan utamanya saja. Misalkan tadi pendahuluan di bagian atas, di sini pendahuluan. Maka poinnya di sini misalkan fenomena-fenomena apa saja yang berkaitan tentang permasalahan. Lalu kemudian di bagian kanannya itu misalkan di sini kasus A, kasus B, kasus C. Lalu urgensinya apa? Lalu apa yang akan dibahas di dalam pembahasan ini? Nah, dengan cara begitu akan lebih ringkas. Tidak lagi mengulang, memindahkan apa yang ada di makalah ke dalam slide.
Karena slide itu PowerPoint kan, jadi kekuatan poin. Ini malah jangan terbalik, PowerPoint, tapi poinnya tidak punya power. Karena bukan poin, tapi malah pembahasan panjang. Nah, itu tidak diharapkan. Oke, jadi untuk bagian presentasi menggunakan OBS, slide-nya poin, lalu kemudian waktu presentasi itu maksimal 30 menit. Lalu ya semuanya harus presentasi ya, harus menjelaskan. Nah, kemudian yang tadi ada pembagian. Ada yang jadi moderator, kemudian bagian pendahuluan, 5 bagian yang isi, lalu kemudian penutup. Nah, kalau ini sudah bisa disiapkan, berarti kalau kita perhitungkan, misalkan di awal tadi ada pembacaan ataupun menampilkan layar, maka waktunya cukup sekitar 35 menit. Sisanya kita bisa akan lebih banyak diskusi, termasuk nanti ada koreksi dari Bapak dari sistematika penulisan. Oh ya, satu lagi ya, untuk ini, untuk makalahnya atau artikelnya, Bapak akan melakukan cek plagiarisme, tune it in. Jadi pastikan ketika Anda membuatkan kutipan tadi, kutipannya itu tidak boleh persis sama. Kenapa? Karena nanti akan kena cek plagiarisme tune it in ini. Dan sudah mesin ya yang mengecekkan. Ini kan cek plagiarisme itu dilakukannya oleh mesin yang sudah dilanggan oleh fakultas ya ataupun oleh kampus, oleh UIN. Maka ya kita manfaatkan saja eh, kutipan ataupun mesin cek plagiarismenya tersebut. Oke, seputaran itu untuk pembahasan berkaitan tentang presentasi diskusi kelompoknya. Karena target terakhir, Bapak berharap kita bisa membuat satu buku hasil dari tulisan Anda ya. Nanti kita kumpulkan jadi buku atau jadi proceeding lah begitu. Kalau tidak jadi buku full juga. Baik. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk penjelasan yang tadi sudah disampaikan? Bapak nanti akan kirimkan ya untuk slide-nya dan juga contoh untuk artikel jurnalnya. Serta slide dan contoh format untuk artikel makalah presentasinya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Sudah paham? Ini kayak bulan Ramadan pada diem. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Mungkin saya ingin tahu informasi tambahan mengenai makalah yang sudah dibuat nanti kan di Turnit ya, Pak ya. Ya. Itu standarisasi dari Bapaknya dinyatakan makalah ini lolos itu berapa persen, Pak, dari Turnit tersebut? Disamakan dengan artikel jurnal yang ini ya, 20%. Atau masih bisa ditolerir lah karena ini sedikit ya halamannya, maka 20% itu sudah sangat besar. Jadi tidak boleh lebih dari 20%. Makanya berlatih harus membuat parafrasa. Bagaimana cara membuat parafrasa? Anda bisa cek di channel YouTube Bapak, ada mata kuliah wacana bahasa Inggris tentang parafrasa. Cara pengutipan, kemudian juga parafrasa.
Nanti baca di sana. Caranya seperti apa kalau mau membuat parafrasa biar tidak terdeteksi plagiarisme oleh Turnitin. Ya, ini Oh, kan makalah ini paling hanya sekitar, kalau tadi misalkan setiap pembahasan itu 2 halaman, maka mungkin hanya sekitar 10 sampai maksimal 15 halaman atau bahkan mungkin kurang. Ya antara 10 sampai 15. Maka kalau check turn it in-nya sangat tinggi, nah itu kan berarti terlalu banyak yang eh, apa kesamaannya. Maka maksimallah 20% itu standar untuk artikel jurnal. Kalau skripsi itu sampai 30% karena halamannya banyak. Kan bisa sampai 100 halaman ya. Kalau skripsi. Kalau makalah seperti ini kan hanya sedikit ya. Spasinya juga hanya 1 spasi kan untuk artikel jurnal ini ya. Coba oke, baik, makasih Pak. ya. Ada lagi yang lain? Oke, Bapak perbaiki dulu dulu ini tujuan pembahasan. Oke, yang lain sudah tidak ada? Tidak ada. Baik. Untuk tugas ini Bapak berharap jangan menunggu sampai akhir semester, tapi harus dari sekarang mulai disiapkan ya. Oke, Bapak inikan saja ya. Eh, Maksimal lah. Semua kelompok maksimal dalam 3 minggu ke depan harus sudah selesai. Jadi, diskusi kelompok pertama itu presentasi, kemudian diskusi kelompok kedua itu presentasi sudah siap, diskusi kelompok ketiga semuanya sudah harus selesai. Jadi 4, 5, 6 itu sudah harus selesai di kelompok 3 gitu ya. Nah, kelompok 1, 2, 3, kelompok 1, 2 itu presentasinya langsung. Kelompok 3 sampai terakhir itu dibuat rekaman saja. Jadi nanti sudah selesai, tinggal ditampilkan. Nah, pas perkuliahan tinggal diskusi. Ya. Sebab kalau diakhirkan, kelompok 6 nyantai nanti aja menjelang mau presentasi. Pas waktu presentasi tetap aja nggak siap. Nah, ini kan jadi masalah. Ya. Jadi upayakan diskusi kelompoknya itu disiapkan sejak awal sehingga tidak terburu-buru nanti di bagian sesi terakhir. Kenapa? Sebab diskusi kelompok ini hanya salah satu tugas saja. Ada tugas terakhir yang Bapak harap ini memberikan kontribusi yang lebih baik untuk Anda pribadi ataupun juga untuk institusi, untuk jurusan dan untuk kampus. Apa? Bapak nanti buatkan satu tugas lagi. Kita akan ikut tugas, ikut lomba esai. Bapak akan carikan lomba karya tulis ilmiah yang di situ ada tema-tema secara spesifik. Nah, nanti kita cari yang lombanya itu gratis, waktunya cukup panjang, dan produk akhirnya
Anda ikut lomba tersebut, itu bisa ada yang juara. Dan di setiap semester, Bapak pasti akan arahkan seperti ini. Ikut lomba, lombanya karena kalau tidak dijadikan kewajiban biasanya mahasiswa malas. Maka jadikan sebagai kewajiban. Setelah selesai ikut kewajiban, setelah selesai mengerjakan, nanti tinggal tunggu pengumuman. Nah, karena di kita itu banyak, misalkan 3 sampai 4 kelas yang ikut, peluang untuk menangnya bisa lebih banyak. Ini pernah Bapak siapkan, misalkan di sebelumnya ya, Perpustakaan Daerah Jawa Barat itu ada lomba esai. Nah, maka disiapkan semuanya mengirim, lalu di sesi terakhir itu ada 20, setengahnya itu dari mahasiswa KPI, finalisnya ya. Terakhir kemudian ada juara 6, 3 dari KPI. Sehingga peluang untuk menangnya lebih banyak karena banyak yang ikutannya. Jadi tugas terakhir itu tugas lebih ke mengarahkan bagaimana supaya Anda menerapkan kajian tentang ilmu komunikasi berkaitan tentang tema-tema yang ada di luar. Tema-tema yang disiapkan oleh panitia lomba karya tulis ilmiah. Sebab jurusan KPI itu motonya bukan sekedar hanya KPI. Harga mati, harga matinya apa? Harga matinya harus juara. Juaranya apa? Harus memahami, ikut lomba-lomba. Nah, kalau diikutkan melalui mata kuliah, Bapak yakin nanti ada yang kemudian jadi juara, maka tinggal keep doing dan keep learning. Lanjutkan terus, terus belajar, ikut lomba-lomba yang lainnya. Yakin kemudian tiap Anda itu punya peluang, punya potensi untuk menjadi juara. Nah, kalau sudah begitu, ya sudah. Nanti tinggal menunggu waktu saja. Jurusan akan memanen banyak potensi-potensi juara. Nah, nanti tinggal diumumkan kan. Kalau tidak didorong seperti ini ya nanti tidak akan ada. Nah, karena kita salah satunya itu ada kitabah, writing, maka Bapak akan ajarkan bagaimana untuk ikut lomba yang di situ kemudian berkaitan tentang karya tulis ilmiah. Temanya harus Anda pelajari lebih lanjut karena temanya mungkin tidak ada yang di perkuliahan. Misalkan temanya tentang perubahan iklim, temanya tentang apa urbanisasi, temanya tentang isu-isu sosial. Tapi menarik. Nanti kita akan ikut lombakan. Dulu ada yang sampai juara. Ketika juara malah pindah. Akhirnya bagaimana sudah juara lalu pindah dari Win Bandung pindah ke Jawa. Kemana begitu ya? Tapi kalau yang juara tadi itu kan dapat hadiah. Maka sudah manfaatkan hadiah itu untuk menunjang perkuliahan berikutnya. Kalau hadiahnya gede, misalkan bisa sampai beli laptop yang bagus gitu. Kalau bisa sampai bisa beli kamera mirrorless, beli kamera untuk menunjang perkuliahan. Jangan lalu kemudian belum apa-apa sudah syukuran. Jadi nggak bagus kan? Kayak gitu ya. Jadi diskusi kelompok, upayakan sampai pertemuan ketiga itu yang kelompok presentasinya. Sisanya kemudian sudah harus rekaman, selesai. Kelompok 1, 2 itu presentasi langsung seperti ini. Kelompok 3 dan berikutnya itu sudah presentasi rekaman. Nah, yang kelompok 1, 2 juga nanti direkamkan oleh salah seorang. Bapak nanti akan buatkan jadi co-host ya, lalu rekam dan nanti kita simpan arsipnya diskusi kelompok tersebut. Sedangkan yang lainnya nanti uploadkan saja dulu ke Google Drive. Nah, termasuk yang tadi Bapak lupa. Yang referensi PDF, hasil scan sumber referensi, termasuk juga PDF dari artikel jurnal, itu juga kumpulkan ya, cantumkan nanti di tugasnya. Jadi bisa dideteksi lagi sumbernya itu. Oke, itu saja. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, karena Bapak mau persiapan, ini harus menyiapkan dokumen untuk mendaftar petugas haji. Betulan kan Pak Ketua Jurusan, Pak Ang sekarang sedang membimbing umroh ya, sampai hari Senin. Nah, Bapak sedang mencoba untuk mengumpulkan dokumen persyaratan untuk menjadi petugas haji. Tahun 2020 sudah masuk, tapi karena pandemi 2021 itu 2020 dan 2021 itu tidak ada. Sekarang kemudian
diminta untuk mengikuti lagi seleksinya. Jadi Bapak tidak bisa sampai akhir, termasuk juga untuk kelas yang lain ya. Kelas B, kelas D, Bapak tidak bisa ikut perkuliahan, jadi hanya pakai rekaman saja. Maka mohon maaf, tidak bisa. Ini kalau dari kelas B dan kelas D sudah nonton ya. Tidak bisa secara langsung, jadi bisa menyimak saja dari video ini dan nanti di-sharekan slide-nya dan juga contoh artikel jurnal. Untuk kelompok pertama, Bapak minta dalam 2 hari sebelum presentasi itu harus sudah menyerahkan. Biar nanti dikoreksi dulu artikelnya dan juga file presentasinya. Jadi kalau misalkan hari Selasa ya, hari Minggu itu harus sudah diserahkan ke Bapak. Kelompok pertama ya. Kelompok kedua juga begitu. Sebelumnya harus sudah dikirimkan. Nah, kelompok ketiga di minggu kedua, kelompok 3 sampai akhir itu harus sudah selesai di minggu kedua atau ketiga. Biar Bapak cek nanti apa kekurangannya. Kemudian ketika presentasi itu sudah betul-betul maksimal. Baik, itu aja. Kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan pada kesempatan hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa paratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.